Shalom, saya Marlince Erlon Umbuneta, NIM 2013-2057, semester 6, Prodi S1 Teologi dari Kampus Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba, melakukan praktik pendidikan lapangan pertama di GKS Jemaat Kerekandoku. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari GKS Jemaat Kerekandoku, program-program pelayanan di dalamnya, kegiatan-kegiatan pelayanan yang saya lakukan selama melaksanakan praktik di jemaat, usul saran, dan yang terakhir refleksi teologis. GKS Jemaat Kerekandoku mekar dari GKS Jemaat Melata pada tanggal 1 Januari 1991. Dan Jemaat Kerekandoku terdiri dari 1 pusat dan 6 cabang, yaitu cabang Bondosula, cabang Kowaka, cabang Ombaleu, cabang Lingulango, cabang Bondo Ede, dan cabang Gobalawee. Pendeta pertama yang melayani di GKS Jemaat Kerekandoku adalah Pendeta Daniel Wuno SMTH. Dan dalam perkembangan pelayanan Jemaat Kerekandoku bertambah lagi 3 cabang, yaitu cabang Golukopi, cabang Binakabala yang mekar dari cabang Lingulango, dan cabang Redapada yang mekar dari cabang Bondosula. Dalam perjalanan tugas pelayanannya, maka pada tahun 2003, Pendeta Daniel Wuno SMTH terpilih sebagai Sekretaris Komisi Pemuda Tingkat Sinode untuk 1 periode dari tahun 2003 sampai tahun 2006. Maka pada tahun 2007, Jemaat Kerekandoku melaksanakan pemilihan pendeta baru dan yang terpilih adalah Vikaris Yakub Wanowai Kamalakonda STH dan menjadi pendeta yang kedua di GKS Jemaat Kerekandoku sampai saat ini. Dan pada tanggal 13 Oktober 2022, cabang Bondosula mekar menjadi jemaat mandiri dengan diikuti oleh cabang Golukopi, cabang Binakabala, cabang Lingulango. Sehingga saat ini Jemaat Kerekandoku tinggal memiliki 6 wilayah pelayanan, yaitu Pusat Kerekandoku, cabang Kowaka, cabang Bondo Ede, cabang Ombaleu, cabang Gobalawee, dan cabang Redapada. Struktur organisasi dari Jemaat Kerekandoku. Ketua Umum Pendeta Yakub Wanowai Kamalakonda STH. Ketua 1 Penatua Yohanes Lende. Sekretaris Guru Injil Soleman Bebili. Bendahara Umum Penatua Yonatan Sengo. Dan data perangkat pelayan GKS Jemaat Kerekandoku sebagai berikut. Pendeta 1 orang, vikaris tidak ada, guru Injil 1 orang, kaum awam aktif 2 orang, kaum awam sukarela 3 orang, penatua 46 orang, diaken 10 orang, koster 6 orang, pengasuh sekolah minggu 6 orang. Data statistik dari jemaat yang terdiri dari Pusat Kerekandoku jumlah jiwa 309, cabang Bondo Ede jumlah jiwa 311, cabang Gobalawee jumlah jiwa 263, cabang Kowaka jumlah jiwa 352, cabang Ombaleu jumlah jiwa 453, cabang Redapada jumlah jiwa 99, sehingga total keseluruhan jumlah warga jemaat di GKS Jemaat Kerekandoku
1.786 jiwa. Program pelayanan GKS Jemaat Karekandoku, yaitu yang pertama pelayanan berkhotbah yang terdiri dari kebaktian minggu, ibadah part di rumah warga jemaat, ibadah komisi, baik komisi perempuan, komisi pemuda, dan komisi anak, ibadah syukuran, ibadah penghiburan dan pemakaman orang meninggal, persidangan klasis dan rapat majelis jemaat, pelayanan diakonia, dan yang kedua, pelayanan konseling pastoral yang terdiri dari perkunjungan keluarga, perkunjungan orang sakit dan lansia, perkunjungan kedukaan. Keadaan warga jemaat secara umum, pada umumnya warga jemaat Karekandoku mempunyai potensi yang sangat bagus di mana wilayahnya yang sangat luas dan sangat cocok untuk bertani dan beternak. Adapun berbagai macam kegiatan pelayanan yang saya lakukan selama menjalankan praktik di jemaat, yaitu melakukan pelayanan mingguan sebanyak 3 kali di gereja pusat, melakukan pelayanan ibadah rumah tangga dalam seminggu 2 kali, melakukan pelayanan ibadah komisi, baik komisi perempuan, komisi pemuda, dan komisi anak, melakukan perkunjungan PMK ke rumah jemaat bersama majelis, melakukan perkunjungan bagi jemaat yang sakit bersama Bapak Pendeta Mentor dan komisi perempuan, melakukan pelayanan syukuran, baik syukuran sidi, persiapan ikat adat, dan gali tulang, mengikuti rapat majelis lengkap, mengikuti rapat majelis tingkat klasis, mengikuti evaluasi mahasiswa praktik bersama dosen pembimbing dan pendeta mentor, mengikuti Bapak Pendeta Mentor dalam melakukan pengembalaan kepada warga jemaat yang akan menikah dan baptis anak. Nah, dalam proses pengembalaan ini, saya sebagai mahasiswa praktik hanya sebatas mengamati akan setiap proses yang dilakukan. Dan yang terakhir, mengikuti ibadah pelayan seklasis. Usul dan saran kepada GKS Jemaat Karekandoku. Selama menjalani masa praktik di GKS Jemaat Karekandoku, banyak hal yang saya pelajari dan amati. Dan untuk lebih meningkatkan kegiatan pelayanan, saya mengusulkan kepada BPMJ agar semua program pelayanan dari setiap komisi dapat dijalankan dan juga dapat menghimbau kepada warga jemaat agar memiliki kesadaran dalam beribadah, baik ibadah minggu maupun ibadah komisi. Saya juga memberikan saran agar melakukan atau membuat program katekisasi, sidi, nikah, dan baptis bagi jemaat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang Alkitab, sehingga setelah pelaksanaan akan akta sidi, nikah, dan baptis, jemaat dapat memiliki dasar yang kuat mengenai pemahaman Alkitab. Adapun yang menjadi refleksi teologis, yaitu dalam menjalani masa praktik selama 2 bulan di jemaat, tentunya akan banyak tantangan yang dihadapi, baik dari dalam diri sendiri maupun dari jemaat. Tetapi yang perlu disyukuri bahwa pertolongan Tuhan sebagai kepala jemaat selalu nyata dalam berproses untuk belajar melayani. Dengan adanya setiap tantangan dapat membuat kita menjadi pelayan Tuhan untuk terus maju dalam melayani Dia. If we just smile, we can forget all of our troubles for a while. We can just live inside this moment. You and I get through the darkness knowing we'll find